Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di acara orasi, ngobrol seputar apa? Mahasiswa. Oke, karena ini program baru ya, jadi kita santai saja. Dan hari ini saya didampingi oleh mahasiswa dari HI yang mana mereka akan sedikit berdebat masalah topik yang nanti kita sondingkan. Nah, di sini ada Nanda Iting ya, ada Ratu Bilkis, ada Kavita, ada James namanya. Nah, hari ini kalian akan berdebat ya, berdebat tentang anak kuliahan itu harusnya kuliah yang benar atau kuliah sampai kerja atau organisasi seperti itu. Nah, nanti di sini Iting dan Ratu akan kontra bahwa mereka menilai bahwa mahasiswa itu harus aktif di luar atau mencari pekerjaan dan lain-lain. Mereka setuju. Dan di sini ada Jeff dan Kavita akan setuju bahwa mahasiswa itu harus pure kuliah saja seperti itu. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan Iting, Ratu, Kavita keluarkan argumen kalian dan saya cabut. Udah. Mahasiswa harus kuliah doang. Okay, first of all, belum ya. First thing first. First of all, why do you think that working and organization is not important while you're in college? Organization ya. Jadi kalau menurut gua sih, kenapa mahasiswa itu nggak perlu organisasi? Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya organisasi mahasiswa itu belum efektif kepada mahasiswanya. Dan juga organisasi ini pun menjadikan mahasiswanya sebagai kacung. Apa yang kita dapat dari organisasi kalau kayak begitu? Okay, first of all, we're gonna break that statement. Sure. Karena organisasi ya, kita bahas organisasi dulu nih pertama. Dari organisasi itu kita dapat relasinya banyak guys. Iya, benar. Iya kan? Kayak misalnya lo cuma kuliah terus pulang, kuliah terus pulang. Dan sekarang, as you know, kalau misalnya lo dapat kerjaan, dapat magang dan segala macam itu lewat relasi banyaknya. Lo gimana caranya dapat relasi kalau misalnya nggak berkecimpung gitu di dunia organisasian? Kan banyak itu relasi itu dapetnya dari sana. Apakah relasi hanya dapat di organisasi doang? Menurut saya sih enggak. Di kampung saya, di kosan saya, di kampus doang tok pun dapat relasi. Kurang apa? Organisasi itu hanya tambah-tambahan aja, embel-embelan aja. Ya, dan itu adalah otak-otakan dari senior supaya juniornya itu ya sibuk dalam artian juga nggak terlalu bermanfaat gitu. Oke, relasi dalam konteks ini tadi kan lo bilang misalnya kayak dari lingkungan rumah dan lain-lain, relasi yang bidangnya sama kita. Oke, kalau misalnya di kampung gua kebetulan ada anak HI, relasi gua juga sama dong, nggak perlu organisasi. Kan itu kebetulan, nggak pasti. Oh pasti. Enggak, kan namanya juga dari awal itu kebetulan, bukan pasti. Ya, jadi kemungkinannya sangat kecil lah. Lebih baik kayak ya udah nyari relasi itu di mana-mana aja gitu, nggak terpatok harus di organisasi. Tempat kuliah. Enggak, di tempat kuliah, di kosan ataupun di mana tadi? Organisasi. Hah? Bukan di kuliah. Kan kalau kalian mah nyari di relasi kosan, itu di kampung, tempat kuliah sama di kosan. Ya. Kan kenapa nggak nambah banyak? Kan lebih banyak lebih baik. Kalau misalnya organisasi justru nggak nambah banyak. Cuma di situ-situ aja. Kalau mau nambah banyak, download Bumble. Nah, that's a whole different side. Betul dong. Ya ini tolong Bumble, maaf ini kamera zoom, sorry banget Bumble kita nggak sponsor. Tapi gini ya, kalau dari aku pribadi, kenapa sih mahasiswa itu lebih baik lebih fokus aja nih ke kuliahnya dibanding untuk ikut organisasi atau kerja? Karena apa? Tujuannya kita kuliah ya buat belajar. Kalau misalnya kita kuliah dari pagi sampai sore, terus kalau kita tambah dengan organisasi, belum lagi rapat, belum lagi danusan, harus kejar sana sini, tugas Patino, tugas Pak Jojo, gimana? Yang banyaknya itu ya, sangat luar biasa ya guys ya. Kita everybody know lah ya, tugas Pak Tino dan Pak Jojo, maaf ini ada orangnya. Nah, kayak itu kan kita juga bagi waktunya tuh gimana gitu dong. That's all about self control and self itu lebih kayak ke capacity lu sih. Capacity lu
ya bisa atau enggak, bisa nge-push diri lo sampai bisa teratur kerja sambil kuliah atau enggak. Karena gini deh, lo misalnya baru lulus kuliah nih, IPK lo sebagus apapun, kalau misalnya di CV lo kosong, lo mau nawarin apa ke perusahaan? Tentunya untuk Mengakui, mendapatkan mau masuk? Enggak, mengakui kan? Mengakui untuk Iya. mendapatkan CV, untuk mendapatkan pengalaman, tentu kita harus masuk kerja. Tapi apakah selalu mendapatkan CV itu harus dari organisasi? Menurut saya tidak kok. Ya kan Apalagi kita ngomongin CV organisasi doang, tapi kan sama kerja juga. CV itu hanya sekedar CV. Dalam masuk organisasi pun hanya sekedar dapat CV. Belum tentu kita dapat manfaatnya, belum tentu kita dapat faedah yang dari organisasi itu. Kalau misalnya masuk organisasi tidak ada keuntungan hanya untuk CV, mending belajar cara ngedit CV. Langsung bikin CV sendiri. That's the problem, you don't have any credibility in that. Kalau misalnya lo cuma naruh doang, lo pernah di organisasi ini, tapi kan pasti kalau misalnya perusahaan suka background check. Background check itu lo ternyata gak pernah masuk organisasi itu, apakah tidak malu? Sejauh apa kredibel suatu organisasi untuk memberikan CV kepada kita, sekredibel apa? Kita pun tidak tahu, emang selama ini pernah cross check ini himpunan ini, organisasi ini kredibel dalam memberikan CV? Enggak. Toh contoh kalau misalnya kita ikut seminar juga atau apa juga, belum tentu itu CV kredibel, asal buat aja. Saya jadi misalnya bagian ngedit, bagian desain, asal desain, kasih nomor surat, selesai. Kredibelnya The belum. problem is still credibility, walaupun sekecil apa, sebesar apapun itu, tetap dihitung kredibilitas. Lo misalnya ketahuan nih, ternyata lo nggak pernah masuk organisasi ini, atau misalnya nggak pernah kerja di sini sama HRD yang mau nge-hire kita, apakah nggak malu? Apakah kita bakal kayak, oh nih orang mau bohong, nggak ada kredibilitasnya, dia nggak jujur dari awal gitu. Kalau misalnya lo modal ngedit doang, gue juga bisa ngedit CV gue pernah kuliah di US, gue pernah kerja di Unilever gitu-gitu, itu segampang itu. Masalahnya mah soal credibility. keterlaluan. Dan kita di sini ngomonginnya full on organization and work, not only organization. So you should change your focus on that. Oke, let's change to work. Mau masuk? Jadi gini, kalian kan sekarang kerja juga dong. Ya, aku pengen nanya nih, kabar kuliah kalian gimana? Kalian kan kerja, oke, influencer, ya. Nah, aku pengen tahu status kalian nih gimana nih sekarang? Mahasiswanya, kuliahnya tuh gimana sih kabarnya hari Udah ngajuin ini? judul belum? Udah ngajuin judul belum? Tuh, Nah, udah ngajuin eta. judul. Ini Nggak sih sebenarnya. sorry Oke, banget, oke, sorry oke. banget, ini muda, sorry banget. Mengakui Semester kan? berapa? Semester berapa ini? Ini personal attack loh. Mengakui kan? Personal attack loh. Semester berapa ya? Semester 8. Ya. Nah, tapi Aku versi gini ya, power ya. memang untuk si kuliah tuh sebenarnya bisa Kamera zoom? terbengkalai enggak guys ya. Untuk disebut terbengkalai enggak, tapi ya tetap Menurun. ngejalanin sesuai prosedur aja, mungkin agak lambat di antara orang lain. Tapi tujuan habis kuliah apa? Untuk kerja. Rata-rata untuk kerja. Nah, sedangkan aku udah ada kerjaan. Jadi apa salahnya saling apa sih namanya teh? Bekerja sama kuliah bebarengan aja. Nah, itu Karena kan tujuan akhirnya pun ketika kuliah kita untuk kerja, gitu kan. Kayak gitu. honest opinion ya. Jadi aku tipikal orang yang memang nggak terpaku akan lulus harus cepat. Berarti Gitu kan. Tapi kan poin akhirnya tuh sama 2 tahun aja. lagi gimana? Misalnya karena terlalu fokus kerja, akhirnya kuliah terbengkalai, lulusnya nanti entah 2 tahun 3 tahun lagi gimana? Ya udah, kenapa? Gini Apalagi loh. kan- Emang ada yang salah? Emang ada peraturan bahwa kuliah itu harus 4 tahun? Atau diwajibkan 3,5 tahun biar dapat pekerjaan? Toh juga kita kuliah tapi udah dapat pekerjaan? Gitu kan? Bisa juga kan? And I feel like everybody has their own timeline. Terus kayak soal satu orang ini bisa nge-handle sambil kerja sambil kuliah tuh, ya if they can handle it, it's good. If one thing is more prioritized than the other, then it's good. I mean, it's their own decision, it's their own choice. Tapi kayak for us, betternya itu ya lo kuliah, lo lulus tuh lebih cepatnya tuh kalau misalnya kita udah ada pengalaman kerja gitu. Maksudnya kayak banyak kan sekarang anak kuliah yang emang karena pengalamannya kerja juga, pengalaman kerjanya banyak juga, mereka lulus tuh langsung cari kerja gitu, langsung cari kerja bisa bagus gitu. Terus kalau misalnya misalnya nih lo lulus cepat 3,5 tahun, tapi lo lulus ya unless lo mau langsung S2, tapi kalau misalnya lo mau ngajuin kerja pasti dilihat CV-nya tuh bakal jauh sama yang pengalamannya tuh udah berebet gitu. Ini
Nah, karena kita tuh hidup tuh nggak butuh teori juga gitu, butuh pengalaman yang lebih real tuh pengalaman. Betul. Oke, Anas opinion ya. Di sini tuh kita bukan di posisi yang menyalahkan untuk kerja atau mengikuti organisasi, tapi kita mempertanyakan efektivitasnya gitu. Contoh kalau misalnya lu mau kerja sambil kuliah, ikut organisasi sambil kuliah, silakan. Tapi yang harus diperhatikan bukan hanya masalah yang dapat CV, pengalaman, relasi, mental cuy. Nih, contoh, jangan dipotong dulu. Mohon maaf. Presidium. Oh, nggak ada presidium ya. Jadi, tahu nggak hustle culture itu apa? Hustle culture. Oke, hustle culture itu adalah kultur atau suatu budaya yang memaksakan kita untuk selalu push, entah itu bekerja, belajar, melaksanakan tugas dan lain-lain. Dengan hustle culture ini, kita kan ada namanya toxic productivity. Dengan toxic productivity ini sangat mengganggu mental kita. Sekarang kita lihat contoh nih, kita ngambil studi kasus di Jepang deh. Pada tahun 2023, barusan riset, bisa dicek, ini datanya benar. Itu tuh 21 ribuan orang bunuh diri cuman karena apa? Culture ini. Kalau misalnya dibilang mahasiswa belajar sambil kerja, monggo silakan. Tapi di sini kita kan memperdebatkan masalah efektivitasnya. Itu tuh menurut saya tidak efektif. Itu tuh efektif aja ya, gimana orang-orangnya aja ya. Ya kalau nggak mau, ya kalau mau hidupnya flat-flat aja udah kuliah aja gitu kan. Emang gini, kita tuh kan butuh upgrading ya, upgrading diri. Oke? Nah, kalau kita kuliah aja boleh aja. Tapi kenapa nggak bisa, bukan nggak bisa, sorry. Kenapa nggak sambil ngambil pelajaran lainnya yang ada di luar kampus? Contohnya dari organisasi kerja. Kan jadi wawasan kita makin terbuka. Setuju, memang seperti itu. Kadang-kadang di teori A, kenyataannya B. Tapi itu teori A, kenyataannya juga A. Nggak selalu. Kalau misalnya kita ngomongin efektivitas, mungkin dari sisi kalian efektivitasnya itu kita lebih cepat di kuliahnya. Tapi setelah kuliahnya ini, kalau misalnya kita ngomongin efektivitas, lebih efektif dan lebih cepat juga yang udah kerja duluan. Untuk mendapatkan kerja setelah untuk kuliah. Mendapatkan pekerjaan. Nah itu, jadi kalau misalnya kita tolak ukurnya efektivitas, sebenarnya masih berbanding sama juga karena ya kalian efektif kuliah cepat, tapi pas cari kerja lama. Sedangkan kita misalnya kuliahnya lebih lama, tapi pas cari kerja lebih cepat. Jadi sebenarnya masih berbanding terbalik juga. Oke, sebenarnya gini. Tadi kan Iting bilang teori A-nya seperti apa, faktanya B gitu misalnya ya. Bisa aja ketika di lapangan B. Contohnya kayak gitu juga. Dengan kita ikut organisasi pun, maka kita juga memiliki banyak pengalaman dan lain-lain. Akhirnya lulus dan kita juga punya CV lah kayak gitu kan. Tapi pada nyatanya, kalau bisa dilihat faktanya, orang yang udah ikut kuliah, terus ada kerja, ditambah organisasi, itu manajemen waktunya walaupun sebagus apapun tuh tetap susah, tetap kecapean. Dan imbasnya kemana? Nilai mahasiswa bisa, tiba-tiba jarang tidur iya, mental pun iya. Memang kita ini kuliah itu salah satu tujuannya adalah kerja, tapi tujuan utamanya itu bukan kerja. Tujuan utamanya itu pendidikan kan. Kayak gini, sekarang let's talk about realistically di luar mental health, etc. Gini, generasi kita udah disebut dari lama banget, dari kita SD mungkin ya udah dibilangin kalau misalnya kita itu bakal jadi golden generation. Yes. Bakal jadi golden generation di mana persaingannya tuh bakal jauh lebih tinggi nih. Nah, apakah lo siap buat nguatin mental lo untuk bersaing di dunia kerja, di dunia perkariran ini atau enggak? Gitu, karena kalau misalnya kita ngomongin mental health, ya orang yang santai-santai aja tuh bisa kena mental health issue gitu. Ini salah, orang yang kuliah aja di justifikasi sebagai orang yang santai-santai aja. Enggak lah. Enggak, gue nggak ngomongin orang yang kuliah aja sebagai orang yang santai-santai aja ya. Cuma maksudnya orang yang santai-santai aja tuh nggak ada beban di hidupnya tuh bisa kena mental health issue. Jadi kalau misalnya kita ngomongin mental health issue dan apakah itu tidak baik dan lain-lain, gini aja, lo oke, mental health-nya aman, tapi kompetensi lo dalam dunia kerja, dalam universe pekerjaan yang sekarang kompetisinya udah gila-gilaan banget nih, lo bakal ketinggalan jauh. Kalau misalnya karena gue ngelihat sisinya realistically ya, menurut percentage, menurut ya gimana sih sekarang kompetisinya kayak gitu di dunia nyata tuh sekeras apa. Jadi kalau misalnya you don't wanna go over the board buat apa sih lebih berkompetisi lebih bagus lagi, ya udah berarti lo harus terima kalau misalnya ya udah gue nyantai-nyantai aja gitu. Ada yang mau ditambahkan? Kalau
dari pandangan aku pribadi gini loh, ketika kalian nih fokus untuk bekerja terus ya enggak kamera zoom enggak oke. Jadi akhirnya gini loh, kita kan nih orang tua kita untuk kayak nih lo kuliah, lo belajar. Oke. Ujungnya nggak selalu tentang kayak kita kuliah tuh buat kerja, tapi sebenarnya ujungnya adalah kita kuliah tuh buat belajar. Iya. Ya. Terus nih, oke, mungkin kalian bisa nih bagi waktu kalian, tapi untuk orang-orang lain belum tentu, ngerti kan? Nah, dengan keadaan gini kita lihat aja realistis ya. Kalian hari ini semester 8 belum ngajuin judul sama sekali, oke? IPK kalian pun kita nggak tahu kabarnya gimana, oke? Ya kan? Kalau mau ngomongin realit, oke. That's a personal attack, man. Like, It's okay. Ya, kayak kita nggak yang nggak boleh kuliah sambil kerja tuh nggak boleh, kuliah sambil organisasi tuh nggak boleh, bukan? Kita nggak ngomong gitu ya di sini, tapi lebih kayak ini kurang efektif loh untuk mahasiswa yang dimana kita tuh fokus kita tuh belajar. Gitu kalian mau nambah pertanyaan aja deh, pertanyaan buat kalian. Ini gue mau tarik ke organisasi dulu sebelum ke kerjaan ya. Organisasi seperti apa sih yang menurut kalian tuh bisa membantu suatu mahasiswa ini loh, bukan hanya CV-nya doang. Organisasi harus seperti apa kayak gitu loh. Wait, bentar, satu lagi. Oke, mangga. Kamera zoom. Organisasi di kampus nih misalnya, himpunan. Apa sih yang kalian dapat yang bisa kalian jual di luar sana? Oh, banyak. Dari himpunan itu. Oh, banyak. Di luar dari danusan ya, jual di Somayo, oke? Latihan belajar apa? that's hard. Jualan. Oke, untuk awal kan karena memang sudah menyerang pribadi ya. Yeah. Oke, serang pribadi dulu. Vita ikut himpunan atau organisasi lainnya? Ikut. James apakah ikut? Ikut. Oke. Kita kerja. James apakah kerja? Kerja. Oke ya. Jadi ya kadang mau sudah menyerang pribadi ya. Karena mau sudah menyerang pribadi ya udah kita serang balik aja gitu. Terus kenyataannya apa? Ya mereka pun kuliah sambil kerja gitu Gak kan. efektif kan kenyataannya. Nah itu yang ingin kita ubah. Nggak. Makanya kita nggak pernah bilang itu salah. Gitu Kita pun kerja, iya memang. Klarifikasi kamera zoom. Con- Ya kebetulan saya ketua komisi 2. Ini tahun akhir ya. Ini tahun akhir. Ini tahun terakhir saya. Ingatkan ya, kalau Udah nggak ada ingatkan. mata kuliah lagi, nggak ada. Sumpah nggak ada. Ini- Saya juga kerja baru tahun ini, nggak ada lagi kerja. Ini kan kameramen They're ini just masih defending kuliah nggak? themselves. Kameramen masih kuliah nggak? Masih kuliah, terus plus kameramen. Susah nggak ngatur itu? Asal Aman. kita nyantai-nyantai aja, nggak usah dibawa pusing. Gini deh. Apapun kerjaannya, kalau dibawa pusing ya ruwet gitu kan. Tapi- Jadi dibawa santai aja. Mau To be kerja atau honest- kuliah ya udah gitu kan. Kita punya tujuannya masing-masing. Tapi aku apa sih namanya teh? Aku titip buat kalian ya guys ya, yang di rumah nih. Apa salahnya gitu kan? Kalian kuliah sambil kerja atau organisasi gitu kan. Kalau misalnya ada yang bilang ntar mental hancur, terus ngebagi waktu susah, ya namanya juga proses. Lama kelamaan juga bakal jadi Hancur beneran. habit. Enggak lama kelamaan juga bakal jadi habit. Jadi mental yang memang asalnya flat kan sering kebentur tuh kan, lama-lama makin kuat. Karena ada pepatah mengatakan terbentur. Kayak gitu. Ya guys ya. Jadi buat kalian nih terus juga di dunia yang sebenarnya tuh bukan pada saat kuliah, tapi sesudah lulus kuliah itu ya guys ya. Nah, jadi memang mungkin kalian mikirnya dunia kerja mah ya udah flat aja. Enggak bos, ya saling menjatuhkan iya, ini itu iya, saling gitu kan. Kamu bayangin lo gak pernah kerja, terus lo tiba-tiba masuk ke dunia kerja dan lo langsung dijatuhin gitu. Lo baru kebentuk mentalnya tuh sudah dewasa itu lebih berat, coy. Nah, berarti bisa diambil bahwasanya kuliah aja itu tidak membentuk mental. Dan menurut saya itu justifikasi yang sangat tidak Kita nggak adil. mengatakan gitu, nggak membentuk mental. Maksud itu kalau kalian mentalnya mau lebih ataupun biar lebih siap untuk
apa sih namanya teh Dunia kerja. untuk masuk ke dunia kerja, ya apa salahnya kalian bentuk dari Oke, sekarang. anggap Kayak aja gitu. proses pertama dalam membentuk mental selain perkuliahan adalah organisasi misalnya. Organisasi dan kerja. Iya. Pertama pasti organisasi. Oke. Organisasi membentuk mental saat kita menjadi mahasiswa. Emang organisasi seperti apa yang bisa membentuk mental kita? Kalau misalnya gue mau sedikit kritisi organisasi kampus, Pak Budiana. Jadi contoh organisasi kita itu kan kita harus adanya MSDM, manajemen sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia SDM-nya itu adalah aktor utamanya, organisasi itu adalah wadahnya, manajemen itu adalah prosesnya. Coba kita lihat organisasi di kita seperti apa, manajemennya seperti apa, apakah itu betul-betul membentuk mental? Enggak. Saya 2 tahun di suatu himpunan itu benar-benar gak membentuk mental, padahal saya aktif. Saya cuma dapat capeknya menjadi entah itu ketuplak, capeknya jual piscok, yang lebih parah lagi paid promote. Udah mah paid promote-nya ini joki tugas. Udah mah joki tugas, paid promote jual kayak jual murah padahal penipuan. Dan ini mentalnya di mana? Nah, sebenarnya itu tuh nggak bisa nyalahin ya. Terus itu sorry. Tadi ngomong paid promote ada apa? Yang nipu. Joki Enggak, yang nipu apa? Berarti dari sebenarnya gini ya, kita nggak perlu nyalahin orang lain. Kenapa nggak dari diri kita dulu? Kenapa Untuk kita pertama terima terima gitu ya? untuk paid promote. Kenapa nggak pas terima nggak di cross check dulu untuk bagian tim? Oke? Ini masalahnya adalah atau nunggu suruhan dari atas supaya di cross check. Alas. Pak, itu Kamera zoom. langsung ya. Kamera zoom. Gimana? Intinya Gimana intinya? kita tetap boleh bekerja mungkin untuk orang yang bisa membagi waktu ya. Tapi untuk mahasiswa disarankan di semester akhir aja ketika emang udah gak ada mata kuliah, jadi bisa menjalani skripsi, bisa ngajuin skripsi, IPK aman gitu kan, lulus tepat waktu, kerja jujur nggak pusing gitu kan. Mau organisasi boleh, mungkin kalau organisasi lain mungkin kalau kata James kurang ini mungkin masuk aja DPM fisik. Buat semuanya. Oke, ya buat semuanya. Lebih baik kalian, kalau aku menyarankan lebih baik kalian kuliah sambil kerja. Karena apa? Untuk meringankan beban orang tua, oke? Supaya tidak terlalu berat, jadi bisa membiayai kuliah sendiri, kan itu lebih bagus gitu kan, lebih uang ya.